ya. Jadi untuk data mining itu apa? Kemarin mungkin kita sudah sempat membahas, tapi memang mungkin belum terlalu detail begitu. Tapi nggak masalah, kita coba untuk memahaminya sekarang. Jadi data mining itu sebenarnya sangat berkaitan dengan big data. Jadi manusia itu memproduksi beragam data. Jadi contoh paling sederhana apa? Misalnya kita menggunakan apa itu penunjuk lokasi ya, GPS. GPS itu kalau kalian aktifkan terus, datanya nanti akan terkirim ke Google. Kemudian Google nanti akan membuat semacam apa ya, track gitu ya, tracking kalian itu sebenarnya kemana aja. Nah, data itu sebenarnya sudah bisa kalian unggah ya, bisa kalian download itu di Google Mobility Trend. Jadi coba kalian nanti cari di Google Mobility gitu. Nah, nanti di situ kalian bisa cari, kalian bisa tahu bahwa sebenarnya orang itu ketika COVID ya misalnya, mereka itu adanya lockdown itu benar-benar bermanfaat nggak? Benar-benar mengurangi mobility nggak kira-kira? Mobilitas kalian nggak ke pasar-pasar, ke rumah makan? Itu ternyata bisa. Ternyata Google itu membuat datanya. Nah, itu bisa kalian coba cari. Itu salah satu produksi data yang paling sederhana dari GPS. Jadi kita itu sebenarnya sudah menghasilkan data yang cukup banyak. Kemudian pertumbuhan data. Jadi data itu dulunya bisa dilihat itu kilobyte, kemudian megabyte. Sekarang ada yang namanya yottabyte. Jadi ya ini sederhananya misalnya Google Mail ya, Google Mail kalian itu kan 15 GB maksimal. Nah, itu bayangkan drive-nya Google itu dipakai oleh semua orang di seluruh dunia. Itu kalau dikalikan berapa yottabyte aja itu ya. Jadi sangat banyak sekali data yang sebenarnya disimpan oleh Google. Nah, selain itu, data itu ternyata sekarang perilakunya berbeda ya. Jadi dengan adanya internet ini, orang-orang itu malah justru sekarang banyak yang menggunakan apa namanya, berbagai macam sistem itu memiliki big data. Dia memiliki data-data yang sangat banyak. Bisa dilihat itu misalnya WeChat ya, kemudian instant message, Amazon, semuanya itu punya big data, punya data yang sangat besar. Nah, kemudian adanya datangnya tsunami data. Nah, ini juga apa namanya, data itu kemudian ada di mana-mana nih. Google itu, contohnya Google itu ya, memproses 100 petabyte per day, per hari. Jadi ada 3 juta server yang mengakses Google. Kemudian Facebook juga 300 petabyte, YouTube, wah, apalagi YouTube ya, sangat luar biasa besarnya. Nah, itu yang kemudian memunculkan istilah-istilah tadi. Nah, dalam data mining, kita mengenal tadi ada big data ya, kemudian ada nanti kalau misalnya kalian coba cari di internet, itu akan ketemu tuh namanya deep learning. Kemudian ada lagi machine learning ya. Kemudian untuk yang selanjutnya ada artificial intelligence, kemudian ada data mining. Nah, apa itu semuanya kita akan bahas masing-masing. Jadi untuk big data sendiri itu adalah data dengan volume, variasi atau kecepatan yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya ditangani melalui database tradisional. Contohnya misalnya database tradisional itu kalau misalnya kalian di komputer itu ya, dulu pakainya masih menggunakan disket. Bayangkan aja disket dulu berapa kilobyte saja, berapa megabyte saja gitu ya. Sekarang data tadi sampai petabyte dan seterusnya. Nah, kemudian ada deep learning. Deep learning itu adalah algoritma pembelajaran mesin di mana sistem dapat belajar. Jadi seperti kalau kalian mengoperasikan suatu robot. Robot itu sebenarnya sudah mengaplikasikan deep learning. Jadi dia misalnya ketika kita kasih sensor gitu ya, dia nanti akan menari, tertawa dan seterusnya.
Nah, itu adalah deep learning. Machine learning itu adalah bukan bagian ya, deep learning itu adalah bagian dari machine learning. Jadi sebenarnya machine learning itu adalah bagaimana membuat suatu komputer itu memiliki pengetahuan yang berkembang. Jadi dia bisa yang paling mudah adalah prediksi kata yang ada di HP kita maupun pengenalan wajah pada Facebook. Jadi kita menggunakan wajah untuk absen ya, itu adalah salah satu teknologi machine learning. Karena wajah kita itu misalnya ada timbul jerawat gitu ya, itu tetap masih bisa kebaca sama machine learning, sama komputer. Nah, karena komputer itu punya kemampuan untuk menganalisis wajah kita. Jadi tidak hanya misalnya dari mata saja, tapi sebenarnya juga ada dari pipi, kemudian ada dari hidung dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah artificial intelligence. Jadi bidang ilmuwan yang mempelajari pembuatan intelijen agen. Jadi orang agen yang pintar gitu ya, ilmu yang mencari tahu bagaimana membuat komputer dapat berperilaku sebagai seperti makhluk dengan kecerdasan. Jadi di dalam machine learning itu sebenarnya dibagi menjadi artificial intelligence, kemudian ada deep learning, ada data mining. Jadi ada banyak sekali cabang yang yang dibawahi oleh machine learning. Nah, kemudian yang terakhir ada data mining. Data mining adalah ini ya tadi pengembangan dari machine learning, di mana kalau data mining ini adalah berfokus untuk memanfaatkan program untuk membantu manusia belajar dari data. Jadi data mining ini dilakukan oleh seseorang. Jadi misalnya kita nih ya, kita sebagai researcher, peneliti, kita melakukan studi terhadap satu dataset tertentu. Nah, di situ kita ingin membuat suatu tujuan tertentu. Nah, itu yang kita menggali data, kemudian kita ingin mencari tahu sebenarnya dari data itu ada perilaku apa sih gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi data mining ini ya, we are drowning in data but starving for knowledge. Jadi kita tuh terlalu banyak data, tapi sebenarnya kita tuh nggak tahu untuk apa kita mempelajari data-data tadi. Kita tidak tahu apa sebenarnya pola dari data-data yang kita hasilkan. Jadi data mining di sini adalah bagaimana kita mengekstrak pengetahuan dan menemukan pola dari suatu data yang sangat besar. Jadi data itu nanti fakta yang terekam tidak membawa arti. Kemudian pengetahuan itu adalah pola, rumus, aturan, model yang muncul dari data. Nah, ini nama lain dari data mining bisa kalian lihat di situ ada information harvesting, knowledge discovery in database, knowledge extraction, pattern analysis, business intelligence, dan masih banyak lagi. Data mining sendiri itu terdiri dari himpunan data, jelas ya. Namanya juga data mining, penambangan data, kita butuh data yang sangat besar. Kemudian bagaimana kita mengolah data tadi, kemudian nanti dari pengolahan itu adalah muncul suatu pengetahuan. Jadi metode itu ada banyak sekali. Salah satunya nanti ada software yang kita gunakan adalah Orange ya. Dia menggunakan bahasa pemrograman Python, di mana bahasa pemrograman itu banyak ya. Bahasa pemrograman itu ada Pascal, yang paling jadul itu Pascal gitu ya. Kemudian yang terbaru ini adalah Python, di mana bahasa pemrograman yang Python ini tuh bisa diakses secara gratis. Makanya dia bisa dianggap sebagai salah satu metode pengolahan, metode data mining yang paling terkenal dan paling mudah untuk digunakan di dunia telekomunikasi. Nah, data mining sendiri itu kita mengekstrak gitu ya, mengekstrak suatu informasi yang sifatnya implisit. Jadi kita tidak tahu sebelumnya, misalnya ada suatu set data itu kita pengen mencari nih informasi apa nih dari suatu data yang nanti akan kita cari gitu ya. Nah, di sini juga ada yang mengatakan bahwa data mining itu adalah pengumpulan, penemuan keteraturan, pola maupun suatu hubungan. Kemudian
Kemudian yang terakhir adalah extraction of interesting. Jadi kita mencari knowledge ya, keilmuan dari suatu data yang sangat besar. Nah, data yang contohnya ini adalah data kehadiran pegawai, kemudian ada informasi akumulasi bulanan kehadiran pegawai, kemudian pola kebiasaan kehadiran. Nah, kita bisa tahu nih, oh orang ini ternyata suka terlambat, oh orang ini sukanya pulang cepat gitu ya. Nah, itu kita bisa cari di situ. Nanti kebijakannya adalah dalam bentuk penataan jam kerja. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, ada data misalnya data kehadiran pegawai, kemudian dari kehadiran itu kita bisa tahu berapa banyak si orang A, B, C, D itu masuk, kemudian tidak masuk, cuti, sakit, dan telat. Kemudian dari ekstraksi data tadi kita bisa mengetahui bahwa si yang terlambat itu ternyata banyak sekali, ada 7 orang. Dan kebanyakan di hari Jumat. Nah, kenapa nih di hari Jumat gitu ya? Nah, ternyata di situ bisa menjadi suatu kebijakan bahwa jam kerja itu harus dimulai jam 10, kemudian diakhiri jam 2, dan seterusnya. Ini contoh lain data mining pada business intelligence ya. Jadi mungkin ini kita bisa skip. Tapi di sini yang perlu kita pahami adalah bahwa data mining itu sangat berhubungan dengan berbagai macam metode. Ada statistik, algoritma komputer, database teknologi, high performance computing, kemudian pattern recognition. Pattern recognition contohnya misalnya seperti tadi ya, face analysis itu. Jadi melihat deteksi mukamu tuh berubah-ubah nggak kira-kira. Kemudian untuk membuka kunci HP itu ya, itu menggunakan pattern recognition. Nah, di dalam data mining itu sangat karena sangat banyaknya data, akhirnya kadang-kadang kita kesulitan untuk mengolah. Jadi misalnya nih algoritma must be highly scalable. Jadi kalau misalnya datanya itu sangat banyak, kita harus punya metode yang tepat agar data-data tadi bisa terolah dengan baik dan terbaca dengan bagus gitu ya. Kemudian high dimensionality of data. Jadi kalau misalnya karena banyaknya data tadi, ada kemungkinan kalau misalnya dalam statistik itu ada outlier gitu ya. Ada outlier itu artinya ada yang melenceng dari yang seharusnya. Jadi misalnya grafiknya itu linear, ada yang dia itu naik ke atas, ada naik ke bawah. Nah, kalau datanya terlalu banyak gimana gitu ya. Nah, itu yang menjadi salah satu masalah yang perlu diatasi di dalam data mining. Kemudian high complexity of data tadi ya, datanya terlalu kompleks, makanya agak cukup menyulitkan kita untuk memahami berbagai macam kita perlu mempertimbangkan berbagai macam metode untuk mengolah data mining. Kemudian kaitannya dengan peran utama data mining. Jadi data mining ini berperan untuk melakukan estimasi, ya. Jadi kita bisa mengestimasi tadi misalnya kehadiran. Kita bisa mengestimasi, oh ternyata orang-orang itu banyak liburnya di hari Jumat. Kemudian kita bisa melakukan prediksi. Oh kalau misalnya hari Jumat itu kosong, berarti kita bisa melakukan penambahan jam ya, penambahan jam masuk kerja itu di hari-hari yang lain. Kemudian klasifikasi artinya kita bisa melakukan kita bisa mengklasifikasikan, oh ternyata orang-orang ini tuh yang suka telat, orang-orang ini yang nggak suka telat misalnya. Kemudian clustering itu artinya misalnya kita kaitannya dengan kehadiran pegawai tadi, misalnya kita bagi, oh ini yang orang kelompok-kelompok yang orang suka pulang lebih awal, terus ini orang-orang yang pulang lebih lama gitu, yang suka lembur gitu. Nah itu bisa kita melakukan clustering. Kemudian asosiasi, kita bisa melakukan hubungan. Kita bisa menghitung hubungan antara misalnya orang A, orang B, orang C itu seperti apa kaitannya dengan kehadiran tadi. Ini adalah himpunan data ya. Jadi ada beberapa istilah begitu. Ini istilah-istilah yang mungkin nanti bisa kalian ini
temukan gitu ya di orange. Jadi kalau nanti kalian buka orange ada namanya sepal length, sepal width, kemudian petal itu apa begitu. Nah itu bisa dibayangkan seperti sebuah bunga ini ya. Jadi bunga itu sepal itu yang bunga yang besar gitu ya, kemudian petal itu yang bunga yang kecil. Jadi kalau itu sebuah data, berarti data yang besar itu panjangnya berapa, kemudian lebarnya berapa, kemudian data yang klasifikasi data yang petal itu yang kecil itu berapa ya untuk panjangnya, kemudian lebarnya berapa. Kemudian untuk jenis atributnya ini data itu terbagi menjadi data yang measurement dan counting ya tadi. Kemudian nah ini bisa kalian lihat contoh-contohnya ya. Jadi jenis atribut yang rasio itu data yang diperoleh dengan pengukuran, kemudian mempunyai titik nol yang absolut dan seterusnya. Ini mungkin kalian bisa baca lebih lanjut untuk pengetahuan terkait dengan data. Ini sebenarnya nanti akan kalian pelajari juga di statistik. Statistika lingkungan ya. Jadi kalian bisa mengenal bahwa data yang rasio itu seperti apa gitu ya, kemudian data interval itu yang seperti apa dan seterusnya. Ini tadi, kemudian ini contoh ya, contoh yang kaitannya karena sampai 1000 customer. Kalian bisa tahu tuh kira-kira waktu pengirimannya kapan gitu ya. Terus kalian bisa mengestimasikan menggunakan metode estimasi regresi linear. Ini sama seperti statistik. Kemudian ada lagi estimasi performansi CPU. Nah ini contoh-contoh yang lain. Ini ada pola ya untuk mencari knowledge atau pola atau cluster begitu. Kemudian untuk memprediksi harga saham, di sini ada metode prediksinya menggunakan neural network. Itu setiap metode itu kalau dibahas itu mungkin satu-satu takes time banget gitu ya. Jadi mungkin nanti yang saya terangkan itu hanya satu metode untuk text mining. Jadi nanti kita akan belajar Orange untuk keperluan text mining. Misalnya kalian nanti ada pertanyaan dengan di luar text mining, kemungkinan besar itu mungkin akan butuh waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi nanti memang kalau misalnya tidak bisa saya jawab sekarang gitu, mungkin bisa saya jawab di pertemuan-pertemuan selanjutnya atau nanti bisa saya kirimkan melalui chat group. Kemudian ada ini ya, ada neural network gitu ya. Kemudian ini untuk klasifikasi tadi, contohnya sudah saya kasih tahu tadi. Nah ini misalnya status mahasiswa dia suka terlambat apa enggak, tepat waktu atau enggak, dan seterusnya. Kemudian ini untuk rekomendasi main golf ya. Nah ini macam-macam, dia bisa menggunakan clustering, kemudian asosiasi pembelian barang. Jadi ini semua tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Cuman ini menggunakan pengandaian yang berbeda, tapi secara sederhana tadi yang sudah saya jelaskan. Dalam algoritma data mining itu ada 3 hal ya yang dikenal begitu. Yang pertama itu terkait dengan supervised learning, kemudian semi supervised learning dan unsupervised learning. Untuk supervised learning itu ini pembelajaran dengan guru. Dataset memiliki target, kemudian sebagian besar algoritma data mining adalah supervised learning. Jadi proses belajar ini biasanya gini. Sederhananya supervised learning itu kita sudah tahu data aslinya gitu ya. Jadi misalnya nih, misalnya ada A gitu ya, seorang anak, dia itu pola mungkin terkait dengan kehadiran aja ya. A itu suka telat atau enggak gitu. Kemudian dia itu rajin masuk apa enggak gitu ya. Nah kemudian itu sebagai supervised learning-nya. Jadi dia itu sebagai acuan untuk belajar untuk mempelajari pola-pola orang lain, gitu. Pola-pola yang misalnya ada B, C, D, E, ada pegawai yang lain gitu ya. Pegawai A ini sebagai pegawai teladan lah istilahnya. Nah, pegawai teladan ini adalah sebagai data yang dibandingkan dengan data-data yang lain. Jadi dia itu
data yang ideal begitu. Bisa dibilang seperti itu. Kemudian unsupervised learning itu artinya kita tidak punya data pembanding di situ. Jadi kita benar-benar mencari pola baru di mana targetnya itu tidak ditentukan. Jadi kita tidak tahu apa-apa nih. Misalnya ada data, terus kemudian kita coba untuk mencari polanya. Kita tidak punya pembanding. Jadi ya benar-benar kita belajar sendiri gitu loh. Kemudian untuk semi supervised learning itu sama seperti supervised learning, tapi dia itu data yang digunakan itu bukan data yang berkaitan dengan data itu. Jadi dia punya pola, tapi polanya itu sebenarnya tidak punya hubungan dengan data yang sebenarnya. Jadi di sini semi supervised learning ini seperti apa ya? Misalnya misalnya ada tadi ya, ada si A di dalam suatu pabrik. Nah, kita membandingkannya dengan pabrik yang lain. Itu yang kaitannya dengan semi supervised. Kemudian ini adalah beberapa algoritma atau metode-metode yang bisa digunakan ketika kita menggunakan data mining. Ketika kita ingin melakukan estimasi, kita bisa menggunakan linear regression. Ketika kita misalnya ingin menggunakan forecasting, kita bisa menggunakan neural network. Kemudian misalnya kita ingin mengklasifikasikan, bisa menggunakan naive bias dan seterusnya. Dan perlu diingat oleh kalian semua bahwa data mining ini tidak semata-mata misalnya menggunakan orange. Jadi misalnya kalian menggunakan ArcGIS, itu pun bisa. Jadi ArcGIS itu bisa menghitung neural network. Average neural network-nya neural network-nya dari suatu spasial. Jadi suatu pola spasial atau pola keruangan gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya ingin mengestimasi, misalnya gini, misalnya ada TPS ya, TPS 3R di Kota Semarang, itu ada 100-an misalnya. Kira-kira 100 TPS ini sudah sesuai belum ya? Sudah memenuhi syarat belum ya untuk mengisi semua atau menampung semua sampah di Kota Semarang? Kalau misalnya belum memenuhi, kira-kira harus nambah berapa gitu. Nah, untuk mengestimasikan berapa TPS yang diperlukan, itu bisa menggunakan ArcGIS. Jadi memang sekarang tinggal tergantung dari apa yang ingin kalian olah. Kalian ingin mengolah keruangan, ya kalian bisa menggunakan ArcGIS. Kalian mau mengolah linguistik ya, secara linguistik, text mining misalnya, bisa menggunakan software Orange. Nah, untuk penerapan data mining sendiri itu sebenarnya sudah dimulai sejak munculnya computational science. Jadi sejak adanya sains komputasi sebenarnya sudah ada itu data mining itu. Tapi kita menyebutnya mungkin bukan data mining karena datanya cukup tidak sederhana. Maksudnya sangat sederhana. Nah, kemudian semenjak adanya berbagai macam alat yang bisa menghasilkan data yang cukup besar, akhirnya muncul cabang ilmu lain namanya data science. Nah, kemudian data science ini akhirnya muncullah ada yang namanya data mining tadi untuk membuat supaya data bisa ditemukan pola-pola dari data-data yang ada di internet begitu. Nah, contoh penerapan data mining itu bisa kalian lihat di slide. Jadi ada penentuan kelayakan aplikasi peminjaman uang, kemudian penentuan pasokan listrik, ya, kemudian prediksi profil tersangka koruptor. Nah, ini kemudian perkiraan harga saham, ya, analisis pola belanja pelanggan dan seterusnya. Kalau dalam lingkungan apa? Berarti kita bisa memprediksi misalnya
misalnya kaitannya dengan kualitas udara, kita bisa memprediksi, oh ternyata di daerah X itu sering terjadi polusi gitu ya. Polusinya nggak selesai-selesai dari tahun 1990 misalnya, 1990 misalnya, sampai sekarang itu nggak selesai, misalnya di Jakarta gitu. Nah, pola itu yang mungkin bisa kita prediksi. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk data mining ya. Ini adalah society yang membahas mengenai data mining cukup banyak, kemudian conference jurnal juga cukup banyak. Nah, ini adalah data jurnal yang bisa kalian download ya. Jadi di sana banyak membahas terkait dengan data mining. Baik, itu kira-kira untuk penjelasan singkat mengenai data mining. Sebelum saya masuk ke Orange ya, ada yang mau ditanyakan dulu. Ini saya sambil setup untuk data miningnya. Untuk programnya. Izin bertanya, Pak. Yes, siapa ini? Haidar Audi, Pak. Oke, di mana Haidar? Ini kita udah masuk kategori computer science gitu dong, Pak. Iya gak sih? Iya. Oh. Benar. Sulit, Pak, kelihatan. Sulit ya. Oke, nggak masalah. Memang itu bukan bidang kita. Saya juga mempelajari ini tuh butuh apa ya? Butuh waktu juga. Jadi nggak semata-mata langsung ngerti gitu. Setidaknya kalian bingung, berarti itu kalian ada proses untuk belajar sih. Gitu Haidar. Oke, Pak. Terima kasih. Iya, tapi yang jelas gini ya Haidar, apa namanya? Zaman kalian itu kan sudah merdeka belajar. Jadi sebenarnya merdeka belajar itu definisinya adalah kalian itu bisa sesuka hati mau belajar apapun. Kalau menurut saya ya, misalnya kalian orang lingkungan, itu tidak harus orang lingkungan itu ya berkutat di lingkungan. Jadi bisa jadi kalian harus tahu nih, misalnya kalian mau merancang mesin ya, merancang suatu insinerator. Ternyata setelah saya belajar juga tentang satuan operasi maupun satuan proses, itu nggak cukup. Jadi saya bisa menghitung bisa menghitung flow rate-nya, kemudian kita bisa menghitung berapa sampah yang harus dibakar. Ternyata ketika kita mau membuat insineratornya, kita butuh orang-orang mesin untuk menganalisis waktu di mana si insinerator itu harus terbakar. Sampah itu harus terbakar gitu. Kita harus ngasih apa dulu nih. Kemudian di dalam mesinnya itu harus kita kasih apa supaya gasnya itu tidak terbuang begitu saja. Kemudian sambungannya seperti apa. Jadi memang kalian nanti akan dituntut semacam itu, Haidar. Jadi termasuk yang ini ya. Ini adalah salah satu contoh bahwa data mining ini salah satu contoh bahwa saya itu kemarin ya itu disuruh ngebantuin untuk melakukan text mining. Jadi saya disuruh mencari tahu seberapa banyak orang atau seberapa besar pengaruh dari kampanye lingkungan yang ada di di Twitter gitu ya, kemudian di Facebook dan lain sebagainya, itu berpengaruh ke pola hidup masyarakat. Nah, gimana itu coba? Jadi kalau kita bukan orang yang tahu komputer kemudian disuruh komputasi kan ya repot juga. Makanya tetap kita harus belajar gitu. Jadi memang di sini saya tekankan bahwa kalian nanti akan menghadapi masa-masa itu. Bahkan ya data analis itu sekarang menjadi salah satu pekerjaan yang dicari orang. Jadi kalau misalnya kalian punya kemampuan data analis tapi juga kalian punya basic TL gitu, itu menjadi salah satu nilai tambah buat kalian, menurut saya begitu. Itu kira-kira. Semoga ini ya memberikan
masukan buat kalian juga. Ada lagi yang lain? Cukup dari saya, Pak. Makasih. Oke, semisal tidak ada, kita lanjut dulu ya. Ini juga maghribnya sekarang tuh cepat kalau di Semarang. Setengah 6 itu udah azan. Jadi saya tuh juga agak agak nggak enak juga kalau misalnya kita kepotong-potong gitu. Nah, ini adalah apa itu namanya? Tampilan dari software Orange. Jadi kalau ini sebenarnya sudah saya buat ya tadi. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa menggunakan data mining. Tapi dalam hal ini saya akan mencontohkan text mining. Jadi saya mau men-generate, saya ingin mencari tahu kira-kira topik-topik apa yang sedang hits begitu di dunia maya, gitu ya, di Twitter terutama. Nah, ini apa namanya? Kita coba menganalisis. Ini adalah tampilan awalnya. Tampilan awalnya sebenarnya kosong. Tampilan awalnya sebenarnya kosong, gitu ya. Kemudian nanti kalau misalnya kalian mau text mining, ini mungkin yang paling gampang. Kalau menurut saya ini yang paling sederhana untuk bisa kita pelajari gitu. Jadi di antara semua ini ya SQL tabel, wah ini kan repot ya. Daripada saya jelasin yang lain, ini saya kasih salah satu hal yang paling dekat dengan kita dan paling sederhana menurut saya untuk kita pelajari. Text mining. Jadi text mining ini adalah bagaimana kita bisa mencari suatu pola. Tadi kan data mining itu kan intinya adalah mencari suatu pola ya. Mencari suatu pola, mencoba untuk mengestimasi, kemudian memprediksi dari pola tadi nanti kira-kira akan muncul apa gitu ya di kemudian hari. Bisa di kemudian hari atau bisa selama proses misalnya dari tahun 2000 sampai 2010 misalnya. Nah, itu terjadi misalnya obrolan mengenai korupsi. Nah, kira-kira yang dibahas tentang korupsi itu apa gitu. Apa aja yang kira-kira dibahas. Nah, itu bisa menggunakan text mining. Jadi kita bisa menghasilkan, kita bisa mengenerate data-data dari kalau ini dalam bentuk Twitter ya. Sebenarnya bisa nggak cuma Twitter. Kalau misalnya kalian ingin mencoba mengenerate data dari koran, gitu ya. Misalnya kalian mengumpulkan koran dari tahun 2010 sampai 2020. Yang membahas tentang kampanye lingkungan itu ada berapa koran. Nah, itu bisa kalian menggunakan text field namanya. Jadi ini yang di sebelah kiri ya, text field. Nah, tapi ketika kalian menginstal Orange untuk yang pertama kali, text table ini tidak akan muncul. Text mining ini nggak akan muncul. Kalian harus memunculkannya dulu dengan menggunakan option, widget ya. Kemudian kalian coba open. Sorry. Sepertinya salah. Bukan setting, berarti add-ons. Add-ons, sorry. Jadi kalian cari add-ons ya, kemudian dari add-ons ini kemudian cari yang orange text sama text table. Kalau sudah kalian checklist, kemudian kalian oke. Jadi nanti kalian tunggu dulu, nanti akan muncul text mining-nya. Nah, nanti setelah kalian muncul text mining, klik di Twitter. Ya. Ini tidak harus Twitter ya. Jadi misalnya kalian mau mencari dari Wikipedia, boleh. Dari PubMed, boleh. Dari The Guardian, ini kan koran ini. NY Times ini juga korannya New York. The Guardian juga. Nah, itu bisa kalian klik di situ. Nah, ini saya klik Twitter, kemudian muncul di sini. Saya ini ya, Twitter. Set. Nah, muncul di sebelah kiri. Kemudian isinya apa? Nah, ini kita harus masukin dulu. Kita klik 2 kali. Ya, kemudian misalnya saya pengen tahu nih. Oh iya, sorry. Sebelum masuk ke Twitter, ini kalian harus memasukkan Twitter API key. Twitter API key, ini kalian bisa mendapatkan key-nya sama secret-nya ini dari kalian mendaftar dulu. Jadi cara mendaftarnya itu di development.twitter.com. Kemudian kalian daftar ya. Ketika kalian sudah mendaftar, oke saya tunjukin aja ya. Oh, sorry. Ya, saya lupa ini ya.
Nah, developer.twitter.com. Nah, di sini kamu nanti silakan ya login. Nanti kalau sudah ya. Nah, nanti kalian coba buat ini. Jadi kalian membuat apps baru. Jadi tinggal bikin apps ya. Dashboard. Nanti ada salah satu cara. Nah, di mana ya? Tadi overview. Nah, jadi nanti ada di sebelah kanan atas, itu nanti ada petunjuk untuk membuat create an apps gitu nanti. Kalau kalian baru pertama kali ya, create an apps di sebelah kanan atas, nanti kalian create, kemudian nanti akan kalian ikuti aja langkah-langkahnya. Kemudian nanti akan muncul di, kalian mendaftar lah itu ya, itu mendaftar nanti di email kalian nanti akan ada tombol gitulah untuk memverifikasi. Nah, tombol itu nanti baru bisa muncul ini. Ini saya buat baru ya di Mastaji Orange. Ini kalian mendaftar dulu lah untuk mendapatkan API key-nya ini. Nah, kemudian setelah kalian mendaftar, kemudian bisa kalian coba untuk menggunakan word list-nya ini, COVID-19. Nah, ini misalnya saya contoh ya, kalau di Twitter apa ya lagi hits ya. Misalnya korupsi, wah, yang paling baru, atau Susi Pujiastuti gitu ya, Susi Pujiastuti. Bu Susi. Nah, kita cari kontennya ya. Search by content, bukan by author. Kemudian atau mau by author juga boleh. Jadi nanti berarti kita melihat dari Twitternya Bu Susi aja. Nah, itu juga bisa. Kemudian kalau kita coba konten, kemudian Indonesian atau bahasanya tentu bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris nggak masalah. Apakah Bu Susi itu dibahas oleh media asing? Kita bisa cari. Saya dari bahasa Inggris gitu ya. Kita coba cari maksimum tweets-nya itu 500. Kemudian konten itu teksnya itu meliputi apa? Konten dan author description misalnya. Kemudian kita cari, apakah kita nemu? Oh, ternyata cuma ada satu bahasa Inggris. Kita coba pakai Indonesia aja ya. Apakah cukup banyak kita temukan? Ini maksimumnya kita buat 500. Ternyata hanya ada 63 tweets. Kalau misalnya kita kurangin hanya konten doang. Oh, sama. Jadi word list-nya harus kita perbanyak. Kalau misalnya kita hanya menemukan 63 tweets di sini. Misalnya kita ganti COVID aja ya, yang cukup banyak dibahas sekarang. Oke, kita cari. Ini maksimum untuk tweets-nya 500. Kita tunggu sebentar. Oke, ternyata kita bisa menemukan 500 tweet. Jadi maksimumnya kita bisa temukan. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita bisa menggunakan corpus viewer. Corpus ini adalah kumpulan data. Jadi kalau kumpulan teks ya, corpus itu kumpulan teks. Kalau kalian cari di Google, corpus itu sama dengan apa? Itu kumpulan teks. Jadi kumpulan dari teks-teks yang membahas mengenai Twitter, mengenai COVID-19. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa di situ ada bahasan mengenai apa namanya COVID-19 ya. Ini bisa kita lihat ya, ada banyak banget. Pecahan cash baru jangkitan di Malaysia. Oh, ini Malaysia ya makanya. Kemudian cash baru kok di Malaysia lagi. Kemudian update zonasi resiko Kabupaten Bantul. Nah, ini kan kita bisa nemuin berbagai macam tweet mengenai COVID-19. Nah, tapi apakah kita akan membahas soal ini? Tentu tidak. Jadi kita nggak mungkin kan membahas 500 data. Ini gimana cara menganalisisnya gitu kan ya. Nah, makanya kita butuh kita mau coba nih menggunakan word cloud. Mungkin kalian bisa cari di internet word cloud itu seperti apa. Jadi ini adalah menggambarkan
kata-kata yang sering muncul di Twitter. Nah, ini contohnya ya. Kita kan tadi membahas soal COVID-19. Selain COVID-19 yang muncul itu dan di kesiang, nah ini 2020 untuk positif berita. Jadi ternyata apa sih sebenarnya yang bisa kita olah dari sini? Kita bisa tahu bahwa ternyata berita mengenai positif itu cukup banyak. Jadi kita lihat ya, ini dengan persentase yang kesembuhan. Ternyata berita tentang bahwa COVID-19 itu menyebabkan COVID-19 yang positif dengan berita tentang kesembuhan itu lebih banyak yang positif 2 kata. Artinya apa? Artinya sebenarnya pembahasan di media mengenai hal-hal yang sifatnya itu positif, maksudnya sifatnya apa ya? Kalau sembuh itu kan positif, kalau sakit itu kan negatif. Jadi kalau ngomongin orang yang sembuh, itu ternyata jauh lebih sedikit. Itu ternyata lebih sedikit daripada orang ngomongin soal positif rate, gitu ya. Nah, ini nanti mungkin bisa kita bandingkan nih, kita bisa temukan suatu pola bahwa ternyata media itu cukup banyak yang membahas mengenai ini ya, contohnya ini misalnya kematian. Kematian itu juga cukup banyak yang ngomong. Jadi berita-berita negatif itu ternyata banyak ya yang ngomongin gitu. Jadi positif, kemudian kematian gitu ya, kemudian ada lagi apa lagi? Pandemi, ini kok ada Sihab juga, nggak tahu nih kenapa nih. Terus apa lagi ya? Nah, jadi ini malah banyak kan masuk Twitter Malaysia ini, saya nggak tahu kenapa nih. Kok malah Twitter Malaysia malah lebih banyak yang masuk dalam olahan data ini. Nah, itu adalah kaitannya dengan word cloud. Nah, apakah kita perlu kenapa kita perlu memasukkan pre-process text di sini? Pre-process text itu tujuannya adalah untuk mensortir. Jadi mensortir supaya kayak semacam ini ya. Ada garis miring dan terus apa lagi nih? Dan dalam kurung itu tidak termasuk ke dalam word cloud. Coba kalau misalnya kita hilangkan ya. Misalnya kita uncheck, dia nanti akan muncul nih, word cloud itu akan muncul. Nah ini ya, ada titik-titik, ada titik koma. Nah ini kan nggak penting nih, titik koma dan seterusnya. Nah supaya nggak muncul, makanya kita perlu ada pre-process tag supaya hal-hal yang tadi itu tidak bisa masuk. Kemudian apalagi yang perlu kita ini kalau ini namanya dengan tweet ya, berarti kita masukkan ke dalam tweetnya. Jadi yang kita bahas hanya tweetnya saja. Apa itu namanya, hashtag segala macam nggak kita abaikan. Kemudian kita meremove URLs ya. Jadi misalnya ada www di dalam tweetnya itu kita hilangkan aja. Kemudian lowercase. Jadi kita cari yang lowercase begitu. Dari 500 tweet yang tadi kita temukan. Kemudian topik modeling. Nah, topik modeling ini adalah kita bisa menganalisis nih. Kira-kira topik apa saja yang sebenarnya sedang menjadi ini namanya clustering. Jadi dari sekian banyak kata kunci, kira-kira kata kunci apa sih yang sebenarnya sering sekali kita terima di dalam 500 tweet tadi. Nah, ternyata ini ketemu nih beberapa klaster. Ada kesehatan setelah karena bersama akun libur, kemudian baru yang hingga kes negara satu orang masih 2020 Malaysia, dan seterusnya. Nah, ini adalah klaster-klaster kata-kata yang membentuk satu pola. Kemudian heatmap. Nah, heatmap ini apalagi gitu ya. Heatmap ini kita bisa tahu nih, mungkin ini ya lebih advance lagi, jadi lebih tinggi lagi. Untuk heatmap ini kita bisa tahu kira-kira topik mana yang paling sering dibahas gitu.
Topik mana yang kira-kira paling sering dibahas dan paling sering muncul di dari sekian banyak klaster tadi ya, ada 10 topik tadi, kira-kira topik mana yang paling sering muncul gitu. Ternyata ini bisa dilihat yang warna kuning ya. Nah, warna kuning itu di sini nih. Jadi orang-orang tweet, ini bisa kita kelompokin ya, yang banyak kuning-kuningnya. Nah, misalnya ini gitu ya. Kemudian kita lihat kata-katanya. Oh, ternyata yang paling banyak muncul itu ini, status terkini COVID. Nah, ini ya. Jadi tweet yang sering sekali muncul itu ya, itu adalah dari mana ini? Malah Malaysia ya. Dari Malaysia malahan. Sembuh, malah pantesan dari Malaysia ya makanya. Nah, jadi Indonesia tuh malah kalah ini untuk Twitternya. Jadi kalau untuk kaitannya dengan COVID, ini malah Sarawak muncul, Pahang muncul. Ini yang dari Indonesia malah nggak ada ya. Oh ada. Nih dari Jember kemudian. Jadi kalau kita lihat ternyata laju Twitternya orang-orang Malaysia itu jauh lebih cepat dan lebih banyak daripada tweet COVID di Indonesia. Gitu. Jadi kalian bisa bayangkan bahwa mungkin di Malaysia itu jauh lebih pemberitaan di sana mungkin lebih seru ya daripada di Indonesia. Kayak gitu. Itu mungkin yang kaitannya dengan text mining. Jadi sebenarnya nggak cuma itu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau mencoba menganalisis dari suatu tadi ya kampanye lingkungan, kira-kira orang-orang itu banyak nggak sih yang ngebahas soal Tumblr misalnya. Nah, nanti kalian bisa lihat dari Twitter ini, kemudian kalian cek Twitter Tumblr gitu. Misalnya kalian coba cari misalnya ini Tumblr gitu ya. Tumblr, kemudian kaitannya dengan Tumblr apa? Orang gerakan hidup sehat gitu misalnya. Kemudian ada lagi terkait dengan bank sampah misalnya. Atau bank sampah aja mungkin ya, bank sampah. Kira-kira bank sampah itu dibahas banyak yang ngebahas nggak sih di Twitter gitu ya? Kita coba cari. Oh, ternyata banyak juga ya. Jadi ini kita coba maksimum tweetnya 500, dia masih bisa menemukan 192 tweet mengenai bank sampah. Nah, di situ kita bisa cari misalnya, bank sampah di Candi dan seterusnya. Kira-kira yang paling banyak dibahas itu tentang apa gitu ya? Kita coba cek di WordCloud. Ternyata di sini kita bisa menemukan Twitter tentang bank sampah yang paling banyak itu adalah tentunya sampah ya paling banyak, kemudian banknya. Kemudian apa nih yang bisa kita lihat? Oh, ternyata ada Pertamina. Jadi Pertamina ini mungkin sebenarnya sekarang lagi fokus ya untuk membangun bank sampah. Gitu. Selain itu apalagi Unilever. Nah, Unilever ini memang sangat sangat concern dengan sampah. Jadi kalau misalnya kalian coba cek di website Unilever, mereka sangat mendukung adanya program-program bank sampah. Kemudian apa yang berkaitan dengan bank sampah lagi? Ternyata kaitannya dengan sampah itu adalah plastik. Jadi mungkin menurut orang-orang yang ada di komunitas Twitter, bank sampah itu sangat berperan dalam pengelolaan sampah plastik di sana. Jadi kalau sampah-sampah yang lain mungkin belum jadi trending ya, tapi kalau plastik di sini ternyata sangat besar pengaruhnya. Begitu, jadi itu kira-kira yang kaitannya dengan workflow, tapi kalau kalian misalnya ingin mempelajari ini lebih dalam, saya sarankan kalian lebih banyak membaca mengenai text mining ya, text mining, jadi ini kaitannya dengan text mining, tapi kalau misalnya kalian mau coba yang lain, silakan cari di YouTube, itu sangat banyak sekali informasi-informasi yang bisa kalian dapatkan terkait dengan Orange program ini. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dulu sementara ini. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Ini waktunya juga sudah maghrib ya. Izin bertanya Pak. Ya, silakan.
Nama saya Dimas Sabila. Oke, Saya ingin Dimas. bertanya, kalau misalnya kita nggak dari Twitter, misal dari New York Times atau The Guardian itu, kita harus request API itunya juga nggak Pak? API key-nya gitu? Atau emang Twitter aja? Enggak. Itu cuma Twitter aja yang kayak gitu. Oh, Twitter aja Pak. Kita lihat di ini ya. Kalau API-nya itu nanti mungkin gini, request API-nya itu kamu daftar juga di New York Times ya. Sorry. Tadi kalau New York Times tuh ternyata tetap perlu ya. Jadi saya cek ternyata dia pakai API juga. Jadi kamu harus terdaftar di itu. API Tapi itu, kalau kamu, ya gimana? API itu berarti kayak kunci buat ngakses data di suatu web itu ya Pak? Misalnya kita API Twitter. Oh iya. Iya, benar. Oke Pak. Kalau kamu misalnya nggak mau pakai API, nggak mau report register gitu ya, itu caranya kamu download satu-satu. Kamu download satu-satu artikel misalnya kamu ambil dari merdeka.com gitu ya. Nah, kamu nanti kopas itu datanya semuanya. Kemudian kamu nanti coba masukkan dalam satu notepad. Di dalam satu notepad, kemudian kamu masukkan ini korpus atau import dokumen aja. Kalau saya kemarin pakai import dokumen ini. Jadi nanti pakai import dokumen, kemudian nanti data yang dalam bentuk Word atau Notepad tadi itu saya ambil di sini, gitu. Nah ini misalnya datanya diambil di sini. Misalnya apa ya? Kemarin di mana ya? Ya gitu kira-kira. Gitu juga ya. Oh, enggak ada. Sebentar. Misalnya kita pakai korpus saja kali ya. Oh, no. Yang ini ya. Oh, ini nih, sorry. Nah, ini pakai text files. Jadi kamu pakai text files, kemudian kamu cari, kamu upload datanya di, gitu kira-kira. Twitternya diganti dengan Notepad Send. Nah, gitu ya. Kelihatan kan ya? Jadi korpusnya, Twitternya diganti text files. Tapi itu isinya ini ya, isinya berita-berita tadi. Berita-beritanya kamu kopas gitu toh satu-satu. Cuman itu text time ya, banyak buah. Ini aja kemarin saya ngambil dari 200 artikel dari koran. Kemudian saya coba pakai metode ini, pre-process text, kemudian saya dapat word cloud-nya gimana, kemudian saya interpretasi sendiri topik modelingnya gitu. Itu kira-kira menjawab? Iya Pak, menjawab Pak. Oke, terima kasih Pak. Iya. Ada lagi yang lain? Izin bertanya Pak. Iya. Jadi itu text table-nya cuma bisa di aplikasi yang disupport sama Orange-nya atau kita bisa tambahin sendiri Pak? Maksudnya gimana? Ya kan tadi ada daftar Twitter, Wikipedia. Nah itu misalnya kalau kita mau data mining dari aplikasi yang nggak di daftar itu bisa nggak? Kalau ini kasusnya apa? Text mining nih. Kalau text mining bisa pakai text files tadi. Jadi data-data yang koran gitu ya, dari koran-koran, kamu mau analisis kira-kira pembahasan mengenai sampah misalnya, itu sudah sampai mana sih dibahas oleh media misalnya. Nah itu kamu bisa pakai text files. Jadi kamu nanti bisa tahu, bisa dapat polanya. Oh ternyata media A itu terlalu banyak ngomongin soal bahas sampah. Media B itu ternyata terlalu banyak ngomongin soal sampah plastik misalnya, dan seterusnya. Jadi bisa itu pakai text files. Gitu. Ada lagi yang lain? Oh, berarti kalau mau di-apply harus kita cari dulu sendiri ya Pak? Iya. Banknya belum ada gitu. Bank datanya. Iya, bank datanya belum ada. Gitu. Iya. Oh ya pakai Wikipedia aja, pakai Wikipedia atau Twitter tadi. Itu sih yang udah tersedia ini ya.
Oke, Pak. Ya, jadi sebenarnya apa namanya? Ininya fasilitasnya banyak sebenarnya, cuman saya nggak bisa jelasin satu-satu. Misalnya kayak ada tweet profiler, kemudian ada dokumen map, dan seterusnya itu. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa kalian lakukan di sini. Caranya gimana ya, kalian pelajarin sendiri di YouTube, kemudian di apa ya, berbagai macam. Di YouTube paling enak sih kalau kalian mau belajar Orange tuh. Itu kira-kira. Mau belajar machine learning, sorry ya. Machine learning. Jadi kalau misalnya kalian mau coba olah data WhatsApp. Misalnya kalian mau coba WhatsAppmu itu sebenarnya kamu tuh ngechatnya tuh ngapain aja sih gitu ya. Nah itu bisa sebenarnya dianalisis pakai ini. Jadi data WhatsApp itu, data percakapan itu kan masuknya ke itu kalau kamu backup data itu loh, data WhatsApp maupun data lain itu kan sebenarnya percakapannya bisa kamu ambil datanya. Nah, data yang diambil itu nanti bisa dikonversi ke Notepad. Nah, ketika kamu konversi ke Notepad, kemudian kamu coba analisis tadi pakai text mining, itu mungkin bisa ketemu nih misalnya ternyata selama saya pakai WhatsApp itu yang paling banyak itu misalnya kata-kata cinta misalnya atau misalnya kata-kata tentang tentang penyakit misalnya, ya bisa jadi yang sering dibahas di dalam grup kalian misalnya itu tentang apa. Nah itu bisa dianalisis sebenarnya, bisa dianalisis menggunakan text mining ini. Jadi pengaplikasiannya sangat luas ya, jadi nggak cuman di bidang lingkungan, apalagi di bidang lingkungan itu, di bidang lingkungan sangat bisa gitu untuk text mining ini sendiri. Itu mungkin ya, ada lagi nggak yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Cukup dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, Pak, sepertinya cukup, Pak. Oke, sip. Terima kasih semuanya. Itu kira-kira pengantar text mining dan data mining dari saya. Terima kasih atas atensinya selama beberapa waktu ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Iya.